Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 IPA, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum gaya gravitasi Newton. Untuk lebih memahami, silakan simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku kelas 10 IPA. Ibu akan menjelaskan tentang materi hukum Newton tentang gravitasi. Oke, di samping judul itu ada foto atau gambar Sir Isaac Newton. Jadi nama aslinya Sir Isaac Newton yang telah menemukan gravitasi itu sendiri. Kata pengantar, benda-benda yang berada di atas permukaan bumi dapat tetap berada di permukaan bumi. Setiap benda yang dilempar ke atas atau dijatuhkan dari ketinggian tertentu akan jatuh menuju pusat bumi. Hal ini dikarenakan adanya gaya gravitasi. Hukum Newton tentang gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik dua buah benda yang bermassa M dan berjarak R. Nanti Ibu akan jelaskan pada rumus slide berikutnya. Oke, bunyi hukum gravitasi untuk Newton. Setiap partikel dalam alam semesta ini selalu menarik partikel lain dengan gaya yang besarnya berbanding lurus dengan massa masing-masing partikel dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Dapat dilihat pada rumus F sama dengan G M1 dikali M2 dibagi R kuadrat, yang dimana F itu adalah gaya tarik-menarik antara kedua benda, M1 adalah massa benda 1, M2 adalah massa benda 2, R adalah jarak antara kedua pusat benda, G tetapan gravitasi universal. Dari persamaan ini dapat diturunkan persamaan untuk menghitung berat. Jadi untuk menghitung berat, W adalah gaya berat yang satuannya adalah Newton, M massa adalah satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi, itu sebesar 10 atau 9,8 meter per second kuadrat. Oke, contoh dari gravitasi adalah bulan bergerak dalam orbit atau menzilahnya dengan gaya gravitasi sebagai pengikatnya. Contoh soal, berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa bermassa 40 kg dengan seorang siswi bermassa 30 kg yang berjarak 2 meter. Konstanta gravitasi atau ketentuan umumnya yaitu 6,67 dikali 10 min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Oke, tinggal masukkan angkanya ke rumus, yaitu bisa dilihat yang hasil akhirnya F sama dengan 2 dikali 10 min 8 Newton. Yang selanjutnya percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi atau simbolnya G, yaitu percepatan gerak suatu benda akibat pengaruh gaya gravitasi. Besarnya gaya gravitasi bumi pada benda dirumuskan dengan G sama dengan G besar M per R kuadrat. Bisa dilihat keterangannya, yaitu G itu percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per second kuadrat, G adalah konstanta gravitasi universal, M adalah massa benda satuannya kilogram, R adalah jarak benda terhadap pusat bumi satuannya adalah meter. Contoh soal, diketahui percepatan gravitasi di sebuah tempat pada permukaan bumi sebesar 10 meter per second kuadrat. Jika R adalah jari-jari bumi, tentukan percepatan gravitasi bumi pada tempat yang berjarak 2R dari pusat bumi. Oke, seperti yang telah Ibu paparkan tadi, rumus untuk mencari gravitasi bumi adalah G sama dengan G besar M per R kuadrat. Karena berhubung G besar dan M itu konstan, berarti kita ambil G per R. Berarti ada G1, ada G2, dan R1, R2. Sehingga menghasilkan untuk G2-nya 2,5 meter per second kuadrat. Oke, yang selanjutnya, materi selanjutnya hukum Kepler. Ada 3 hukum Kepler dan
Di foto di bawah itu adalah foto Kepler. Hukum 1 Kepler. Semua planet bergerak pada lintasan elips ketika mengelilingi matahari, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Oke, Ibu akan jelaskan. Maksudnya adalah semua planet atau semua benda-benda langit itu berputar pada porosnya, yaitu planet yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Neptunus itu dia bergerak sesuai dengan lintasan elips atau sesuai dengan garis edarnya, termasuk juga bulan dan juga bahan material lainnya di ruang angkasa. Dia bergerak pada lintasannya. Itu adalah maksud dari hukum 1 Kepler. Hukum kedua Kepler. Luas daerah yang disapu oleh garis antara matahari dengan planet adalah sama untuk setiap periode waktu yang sama. Oke, ilustrasi hukum Kepler kedua bisa dilihat pada gambar bahwa planet bergerak lebih cepat di dekat matahari dan lambat di jarak yang jauh, sehingga jumlah area adalah sama pada jangka waktu yang tertentu. Oke, maksudnya jadi misalnya kalau Merkurius kan dekat dengan bumi, berarti perputarannya itu cepat karena dia dekat dengan matahari. Oke, planet yang dekat dengan matahari disebut sebagai perihelium dan planet yang jauh dari matahari disebut sebagai aphelium. Jadi yang dekat dengan matahari dia rotasinya itu lebih cepat dan dia revolusinya itu lebih cepat. Revolusinya lebih cepat atau perputaran matahari, yaitu perputaran planet pada porosnya, itu disebut sebagai revolusi, sementara rotasi adalah perputaran planet pada porosnya. Hukum ketiga Kepler. Kuadrat waktu yang diperlukan oleh planet untuk menyelesaikan satu kali orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut dari matahari. Bisa dilihat pada rumus T1 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 sama dengan konstan. Oke, demikian pembahasan dari Ibu. Maaf ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana dengan videonya? Ibu sangat berharap kalian dapat memahami video Ibu. Untuk tanya-tanya ke Ibu, silakan WA pribadi Ibu. Sekian video dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.